katakan langkah awal seperti Madam Christine, pasti langkah berikutnya Tuhan sediakan, ya. Oke, terima kasih kita sudah bersama siang hari ini. Kita lanjut sesi yang kedua di flyer ya. Semua sudah dapat flyer ya. Ada undangan di Zoom. Ibu Hilda Kelvin di Jakarta juga ya. Ibu Hilda, Ibu Rita di Malang, Pak Stanley di Jakarta, kemudian Bu Lasiar di Sumatera Utara, Bu Alvin, ya, Pak Vence di Sangir, Ibu Mesela, Pak Gibson Tampu Bolon di Pekanbaru, Ibu Mila di Makassar. Ya, selamat sore semua. Kita lanjut berikut ini. Pada Zoom siang kita ini, itu kita akan dituntun untuk kita sharing bersama dari Alkitab, ya, dari kitab Kolose. Ya, Kolose 1. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Ade dalam flyer, ya. Mungkin sudah baca ya. Ini saya lihat semua ibu-ibu ini baru ya, Pak Fenty juga baru ya. Bisa ikuti aja nggak Pak? Ya. Nanti pelan-pelan kita ini. Oh, selamat sore, Mama Ina Rido dari Kupang nih. Sore Pak Andre. Oh, Mama Ina. Mama Ya, Ina, oke. kita lanjut. Kita lanjut pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dari kitab Kolose pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan 29 ya. Saya kira semua sudah baca ya. Pendek kok ini ya, enggak ada banyak, cuma 3 ayat ya. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan 29 ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. 28, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Ini firman Tuhan pada siang hari ini berkaitan juga dengan serinya Madam Christine ya, kepada semua orang nih, bangsa-bangsa lain ya. Tiap-tiap orang yang dinasihati ya, untuk diajari dan memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dan Kristus ya. Oke, kita lanjut untuk bacakan. Oke, saya bacakan ya, Pak Karel ya. Ya, silakan Pak Ade. Saya bacakan. Ya. Oke, tema bacaan hari ini Kolose 1 27 sampai 29 ya. Ya. Ini tema kita adalah kepenuhan Kristus. Ya. Kita dapat melihat dari ketiga ayat tadi ya, ayat pendek-pendek tadi ya. Dalam firman yang kita baca tadi, hari ini konsep pemuritan yang sangat esensial dan lengkap. Ternyata pusat atau jantung pemuritan adalah Kristus yang berdiam di dalam orang percaya. Nah ini, perhatikan ya. Paulus mengatakan bahwa kepada dia dipercayakan sebuah rahasia. Wah, rahasia apa nih? Rahasia yang sangat kaya, yaitu bahwa Kristus yang ada di antara orang-orang percaya adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, artinya apa? Artinya agar manusia yang berdosa dapat kembali kepada gambar dan rupa Allah. Rupa Allah adalah Kristus ya, yang mulia itu. Kristus harus menebus dosa manusia lalu berdiam di dalam diri manusia. Maka agar manusia semakin berubah
serupa dengan Kristus. Manusia harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Kristus yang berada di dalam kita ingin memenuhi setiap ruang batinnya kita. Sehingga tidak ada lagi ruang kosong di dalam kita. Kristus ingin memenuhi roh, pikiran, perasaan, kehendak, hati nurani, dan pikiran bawah sadar kita. Sehingga hidup kita semakin semakin dipenuhi dengan segala kepenuhan Kristus. Amin. Oke. Silakan, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Andre sudah bacakan prolognya untuk kita. Kepenuhan dalam Kristus. Penekanan dalam pembacaan kita sore hari ini untuk memimpin tiap-tiap orang pada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam sesi ini, sebagaimana kami sudah sampaikan bahwa semua akan mendapat kesempatan ya, semua peserta dalam skor ini akan mendapat kesempatan untuk sharing. Ya, kami memakai sistem ya, sistem untuk sharing ini supaya tidak melebar. Ya, ada sistem skor, SKOR. Ya. S itu berbicara tentang kebenaran, sasaran. Sasaran atau kebenaran apa yang kita dapatkan dalam pembacaan firman Tuhan sore hari ini. Itu S. Kemudian SK. K itu kondisi kita ya, kondisi saya. Teguran. Dari pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini, teguran untuk saya itu apa? Ya. Mungkin tegurannya bisa jadi saya belum mampu atau lain sebagainya. Teguran untuk saya. SK, O. O itu opsi. Setelah kita tahu kebenaran dan kita tahu itu teguran untuk saya, opsi atau perbaikannya itu apa? Bagaimana supaya saya berjalan menurut dengan perintah Alkitab yang kita bacakan pada sore hari ini. Kemudian O, R itu rencana itu komitmen. Jadi kita punya komitmen. Ya. Jadi SKOR tentang berbicara tentang sasaran kebenaran, kemudian kondisi itu teguran, kemudian opsi itu perbaikan, dan R itu rencana komitmen. Nah, jadi ini kami pakai sistem ini supaya kita tidak melebar ke banyak ayat-ayat ya. Sebenarnya kalau sudah sharing banyak diambil dari ayat ini nanti melebar. Jadi supaya sungguh-sungguh kita fokus pada pembacaan firman Tuhan sore hari ini ya. Saya kira sementara itu aja dulu, nanti kita bisa ikuti berikutnya ya. Yang sudah pernah di sini ada Ibu Alvina Ginting ya. Ibu Alvina Ginting sudah pernah. Saya bagi room aja ya. Iya Pak, bagi rumah ya Pak. Silakan Pak, bagi room. Saya bagi aja. Oke. Ya. Lanjutkan cerita Pak. Nanti sementara saya lagi persiapkan. Ini ada beberapa ini Pak Stanley dari Jakarta ya. Mungkin masih baru ya Pak Stanley ya? Iya, Pak Karel. Baru join. Baru ya? Ya baru join, Ibu Hilda baru join, Ibu Lasiar juga baru join, Ibu Rita dari Malang, tapi minimal sudah pernah tahu ya, sudah pernah tahu dari Pasis ya. Kemudian Ibu Alvina sudah pernah bersama kami, Bapak Vince baru juga dari Petang Sangir. Oh silakan Mam Christian ya, silakan kalau mau pamit ada pelayanan, silakan ya. Thank you, makasih. Ya.
Oke, ya, 24. Ya, oke. oke, Boleh, boleh. oke. Pak Andre, saya bisa? 1 menit lagi, 1 menit lagi. 1 menit Ya. lagi ya. Kemudian itu lagi Ibu Alpina, Ibu Pak Stanley belum masuk ya? Pak Sudah Stanley masuk harus ini. masuk ya? Pak Stanley Masuk harusnya ke masuk room 1. Room 1, room Pak. 1 ini. Ya. Oh. Kenapa Pak? Ada room-rooman? Ya, karena banyak orang nanti kalau nggak dibagi nanti bisa 1 jam kita sharing 1 jam. Ini kan dibagi supaya menghemat waktu. Nanti akan tahu kenapa dibagi room. Ini You harus join ke satu. You join ke 1. mana ini joinnya? You harusnya otomatis ke 1 loh. Tapi kenapa nggak muncul ya? Join breakout room. Ya, ada. Room 1. Ada. Masih belum, Pak. Ya. Oke, ya. Kita kembali ya, kembali ke sesi kita. Sesi kita terakhir ini itu United Prayer. Maksudnya kita akan doa bersama. Mungkin ada teman-teman yang masih belum mengerti skor, boleh tanya. Ada yang masih belum jelas mengenai skor? Ya, sebenarnya ya kan saya kan juga tadi kan saya bilang itu Kristen baru ya.
Jadi ya seperti tahunya kan Kristen cuma ibadah-ibadah aja. Ya. Nah ini ternyata kan ada kayak pengajaran seperti ini. Ya terus harus tadi apa namanya menerjemahkan isi dari ayat gitu kan. Menggali ayat ya. Menggali ayat gitu. Ya. Nah, itu istilah-istilah seperti itu kan saya juga masih belum mudeng sekali gitu ya. Oke. Baru tahu juga nih ada yang seperti ini skor gitu. Ya nggak apa-apa, ikut aja. Kalau nggak ada kegiatan, masuk aja di sini. Pasti ada saya, ada Pak Karel. Yang jelas itu. Ini sampai jam berapa lagi ini Pak? Ya sebentar lagi selesai. Biasanya. Sebentar lagi selesai kok. Ini United Prayer, saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Oke, lanjut Pak Karel. Ya, oke. Di Malang itu ada Pak Bambang Setiono, Bu Rita. Dia di Singosari. Oke. Saya Ya, belum tahu. Nggak kenal dia. ya, dia hari ini nggak aktif mungkin. Oke, kita sesi terakhir. Kita